Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama Sorobian Syah, inilah Kompas Sumbaksel sepekan selengkap jadi Kompas TV, independen, terpercaya. Unit luar pendingin salah satu rumah di Jalan Mesuji 1, Ilir Barat 1 Palembang hilang dicuri. Peristiwa ini baru diketahui pemilik rumah pagi harinya yang melihat sejumlah baut unit luar berserakan. Pelaku pencurian diketahui setelah pelaku bersembunyi di saluran air karena ramai warga. Namun persembunyian mereka diketahui karena gerobak untuk mengangkut barang curian dan motor dicurigai warga. Warga sempat menghukum pelaku sebelum akhirnya polisi dari Polsek Ilir Barat 1 tiba di lokasi dan setelah mendapat laporan. Jam 7 pagi. Cak mana tahunya, Bu? Tahunya lagi nyapu kan keluar, anak pergi. Gak tahu baut apa mur bertaburan di sini. Bertaburan. Yo, kita nengok apa tuh? Gak taunya pas lihat itu asik kan ada kata lagi jam 10-an. Apa cak mana, Bu, katanya? Katanya sudah kena tangkap mah katanya. Di tempat rumah Pak RT apa sana tuh nah. Katanya di motor dengan gerobak tuh lah mau di situ, tidak tahu punya siapa. Akhirnya curiga mereka, ini punya siapa, dicarilah oleh Pak RT apa tuh, katanya punya siapa ini. Akhirnya mereka mungkin ngerasa ada kejanggalan ada apa, mereka minta kayak gitu nah. Pas diintai, Nah, tidak taunya benteng AC itu. dia orang ini sembunyi di lorong kayak got itu nah. Nah itu. Aku digerebek. Langsung tidak lama digerebek. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah truk naik ke median saat melintas di Jalan Lejen Harun Sohar, Palembang, Senin 24 November 2025. Bagian kap truk rusak setelah menghantam tiang lampu jalan hingga meninggalkan bekas ringsek di bagian bawahnya. Truk yang bergerak dari arah simpang flyover bandara menuju asrama haji itu diduga dikemudikan sopir yang mengantuk sehingga kehilangan kendali dan masuk ke median. Jadi bus ini menabrak tiang lampu karena mungkin ada kesalahan dari driver mungkin karena mungkin lupa. Jadi kap mobil naik ke atas. Jadi insya Allah dan mudah-mudahan tidak apa-apa dengan mobil ya. Berarti kap naik dulu baru nabrak? Iya. Jadi posisi informasi dari driver kap naik dulu. Kalau kendala evakuasi sementara waktu mungkin karena kemacetan ya. Jadi kami agak ini ya. Jadi sudah kami dibantu dari pihak provinsi gabung dengan Polres Lantas untuk segera mengevakuasi biar tidak ada kemacetan, Pak. Proses evakuasi yang berlangsung lama membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Kendaraan kemudian dibawa ke kantor di Palembang bersama sopir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian kabel menara telekomunikasi di Kecamatan Sukarami, Palembang terekam warga sekitar. Dalam rekaman terlihat dua pelaku beraksi, satu memotong kabel sementara lainnya mengawasi situasi. Keduanya masuk ke area menara dengan melompati pagar. Bermodal rekaman itu, Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menangkap dua pelaku berinisial TP dan TO warga Jalan Naskah, Sukarami. Keduanya diketahui merupakan mantan pegawai pemeliharaan menara yang memahami kondisi lokasi. Para tersangka tercatat sudah 2 kali mencuri kabel dan membawa kabur total sepanjang 450 meter. Kabel tersebut dijual lalu uang hasil penjualan digunakan untuk judi online. Cara mereka masuk itu ya dengan cara memotong pagar. Nah, bagaimana mereka tahu itu ada pagar di sana? Ternyata mereka ini sebelumnya adalah mantan pegawai maintenance, seperti pegawai pemeliharaan dari kabel tersebut. Ada berapa jumlah pelaku? 2 orang kita amankan. Sudah dijual tapi bisa kita amankan BP-nya dari yang penanda. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sampah plastik masih membayangi kehidupan sehari-hari, diperkuat hadirnya ancaman mikroplastik yang perlahan menyusup ke alam dan tubuh manusia. Lewat pameran seni, para seniman di Palembang mencoba mengetuk kesadaran generasi muda, mengajak mereka terlibat langsung dalam membaca ulang persoalan lingkungan yang kian mendesak ini. Instalasi yang mereka bangun dipenuhi limbah plastik, disusun menjadi bentuk-bentuk simbolik yang menggambarkan perjalanan mikroplastik dari perairan hingga ke rantai makanan. Salah satunya menghadirkan figur ikan belida, ikon kota Palembang sebagai pengingat ancaman ini merayap hingga spesies yang menjadi identitas daerah. Sudah penuh ini rencananya akan dipawai sampai di Sungai Musi. Yang kita harapkan kepada teman-teman untuk kita membangkitkan kesadaran kita bagaimana kita mengelola sampah plastik kita agar tidak mencemari lingkungan. Pameran ini menyisakan kesan mendalam para pengunjung menjadi ruang refleksi bahwa persoalan sampah telah sampai pada titik genting. Saya sangat tertampar mungkinnya untuk sebagai anak muda untuk lingkungan keadaan saat ini. Memang sudah sangat berdampak mikroplastik itu bagi kehidupan masyarakat kita. Sebenarnya itu harus unik ya. Kan ada juga beberapa grup seperti Pandawara gitu kan, sangat peduli. Itu juga salah satu jadi pendorong kita sebagai anak muda. Gerakan bersama antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan agar masalah ini tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar di masa mendatang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kompetisi Championship 2025-2026 memasuki masa jeda sejak akhir November dan baru kembali bergulir akhir Desember. Para pemain Sumsel United ikut diliburkan dan dijadwalkan kembali berlatih pada awal Desember. Pelatih Neil Maizar menyiapkan evaluasi skuad menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Ia belum memastikan sektor mana yang akan dibenahi karena akan lebih dulu berkoordinasi dengan manajemen klub. Itu belum kita putuskan. Nanti kalau sudah putuskan dan diskusi dengan manajemen dan manajemen sudah oke, kita semua sepakat, nanti kita bicara. Sementara kita nikmati dulu. Di masa jeda kompetisi ini, tim juga disiapkan mengikuti program latihan khusus. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak 2024, NPCI Sumatera Selatan mulai mempersiapkan atlet difabel untuk tampil di Pekan Paralimpik Nasional 2028. Dua cabang unggulan para atletik dan para renang menjadi fokus menuju ajang tersebut. Pada persiapan kali ini, NPCI Sumsel menargetkan lebih banyak menjaring atlet muda di bawah usia 20 tahun, terutama dari kalangan pelajar karena dinilai memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing di level nasional. Secara pembiayaan, kita lebih menjaring atlet-atlet yang umurnya masih di bawah-bawah 20, under 20 kan. Karena kalau kita melihat bahwa lebih memungkinkan untuk bisa berprestasi di 2028. Kenapa? Kalau atlet-atlet yang sudah tua ini kan banyak kesibukan. Mungkin kesibukan mengurus rumah atau mengurus anak kan, tetapi kalau under 20 ini memang fokus untuk persiapan-persiapannya. Persiapan yang lebih panjang dan terencana diyakini mampu menghasilkan prestasi lebih baik pada Peparnas 2028. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Longsor di perbatasan Sumbar Jambi di kilometer 20 jalur Sungai Penuh Tapan membuat akses jalan nasional lumpuh. Material tanah yang menutup badan jalan menyebabkan kemacetan panjang di kedua arah. Tim gabungan melakukan pembersihan material, sementara polisi mengatur arus lalu lintas untuk mencegah penumpukan kendaraan. Petugas juga berkoordinasi dengan Balai Jalan, Dinas PU dan Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh untuk percepatan penanganan. Longsor dipicu tingginya curah hujan. Pengendara yang melintas diimbau tetap berhati-hati serta memantau perkembangan situasi melalui kanal informasi Satlantas Polres Kerinci. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jambi tengah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi puncak musim hujan.
Ya, nah itu apalagi ini sudah musim hujan, tentu kita waspada. Ya perlu alat-alat yang cukup, juga tim relawan juga kita siaga terus, ya dengan petugas sekitar lapangan, BPBD, Polri TNI juga harus siap-siaga terus. Sejumlah titik rawan bencana diusulkan mengikuti pelatihan, alat berat disiagakan, dan petugas diterjunkan secara bergerak untuk merespons potensi banjir dan longsor. Wiradani Damanik, Kompas TV, Kerinci, Jambi. Sebanyak 15 personel kantor SAR Bengkulu diberangkatkan menuju Padang, Sumatera Barat untuk membantu penanganan darurat pasca banjir bandang dan longsor yang menimbulkan korban jiwa serta merusak infrastruktur. Tim gabungan ini dibekali keahlian penyelamatan di air, darat, hingga pencarian dengan peralatan khusus. Personel juga membawa perlengkapan evakuasi dan alat komunikasi untuk mendukung kelancaran operasi di lapangan. Dan untuk waktu penugasan sampai misi ini selesai. Jadi kami masih diminta untuk membantu teman-teman yang dari kantor SAR Padang maupun instansi yang terkait di Padang untuk membantu kedaruratan yang terjadi di sana saat ini karena banyak korban jiwa yang hilang dan banyak juga bangunan warga yang mengalami atau terdampak dari musibah banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat. Setibanya di lokasi, mereka akan bergabung dengan unsur SAR lain untuk memperluas sektor penyisiran, mengevakuasi korban, dan menyalurkan bantuan darurat di titik-titik yang sulit dijangkau. Misi kemanusiaan ini akan berjalan hingga kondisi di Sumatera Barat kembali membaik. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Tim Subdit 3 Jatantras Polda Babel menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Keramat, Pangkal Pinang, kediaman dari pelaku pencurian dan menemukan perhiasan emas serta barang bukti lain yang diduga hasil pencurian yang belum sempat dijual pelaku. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi di sejumlah lokasi, termasuk rumah warga di Desa Pedinding, Bangka Tengah, dengan pelaku diketahui merupakan residivis yang beberapa kali masuk penjara dengan kasus serupa. Yang bersangkutan melakukan tindak pidana di 6 TKP berbeda dan barang bukti ataupun kerugian dari korban total dari 6 TKP itu sebanyak 124 juta. Kemudian tersangka ini sudah pernah beberapa kali melakukan tindak pidana dan sudah mendapat vonis dari pengadilan sebanyak kurang lebih dari 3 perkara. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polda Babel untuk proses hukumnya. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan, Bangka Belitung. Penertiban pedagang kaki lima di badan jalan Pasar Minggu kembali dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu setelah para pedagang tetap berjualan meski sebelumnya telah ditertibkan. Aksi ini memicu penolakan dan kericuhan antara petugas dan sejumlah pedagang yang menolak dipindahkan. Langkah penertiban ditempuh karena badan jalan bukan arena berdagang dan sering menimbulkan kemacetan. Pemerintah Kota Bengkulu telah menyiapkan langkah baru di dalam kawasan Pasar Minggu sesuai permintaan pedagang sebelumnya. Untuk pedagang itu, yang ikan itu sudah siapkan di Pasar Minggu. Dulu dia sudah minta dengan kita buatkan semen itu, sudah kita semen. Kemudian minta habis lebaran, sudah habis lebaran. Ya, kita pada prinsipnya di pemerintah ini, ya dari Pol PP berkewajiban untuk menegakkan perda. Dan kita wajib juga memfasilitasi mereka, tetapi memfasilitasi mereka bukan mereka yang harus menentukan, yang memimpin. Sebagai bentuk kekecewaan, pedagang sempat memblokir akses menuju Pasar Minggu Lama hingga kendaraan tak dapat melintas. Cuma alasan penegak perda, penegak perda, penegak perda. Apakah layak seorang pelaksana penyelenggara pemerintah menjawab, kami tidak tahu, kami tidak tahu. Itu misalkan pinta. Bang, ada solusi tidak bang sejauh ini bang dari pemerintah bang? Solusinya cuma turunkan beki. Pengkhianat, ya, pengkhianat amanat undang-undang. Dialog kemarin seperti apa bang? Tidak ada solusi.
Untuk mencegah situasi kembali memanas, Satpol PP disiagakan di lokasi agar pedagang tidak lagi membuka lapak di area yang telah ditertibkan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Polisi mengevakuasi jasad seorang perempuan berusia 50 tahun yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Korban WS diperkirakan sudah meninggal 3 hari sebelum ditemukan dan diduga menjadi korban pembunuhan. Kecurigaan mengarah pada keponakan korban yang telah ditangkap untuk pemeriksaan. Ini diduga pelakunya itu adalah, masih diduga ya, itu masih keponakannya. Keponakannya, inisialnya BS, tapi kita masih pendalaman ya, karena ini awal dan kita sudah amankan langsung. Kalau motif masih kita ada pendalaman, karena ini masih awal, kita masih pendalaman dan terhadap mayat akan kita otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara untuk memastikan penyebab kematian serta mendalami motifnya. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang menggeledah kantor KONI setempat. Disusul 2 lokasi lain, masing-masing kediaman ketua dan sekretaris. Penggeledahan dilakukan setelah dugaan korupsi dana hibah senilai 10 miliar rupiah masuk tahap penyidikan. Dari 3 lokasi itu, penyidik menyita sekitar 100 dokumen, mulai dari nota pembelian BBM kosong hingga dokumen penawaran perusahaan yang diduga terkait pengadaan kegiatan di lingkungan KONI. Jadi dari 3 tempat penggeledahan tersebut kita alhamdulillah berhasil mendapatkan dokumen lebih kurang 100 jenis dokumen yang kita dapat. Terhadap dokumen-dokumen kita peroleh tersebut tetap akan kita lakukan pendalaman dan klarifikasi ke pihak-pihak yang kita lakukan penyitaan tadi. Hingga kini 20 saksi telah diperiksa. Proses penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap dugaan penyimpangan dana hibah itu. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Penangkapan seorang bandar narkoba CA di Ogan Kompring, Ulu Timur berlangsung dengan pengamanan ketat setelah sekelompok warga berusaha melindungi tersangka. CA warga desa Campang 3 Ulu Cempaka sudah lama menjadi target operasi karena diduga mengendalikan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Upaya polisi kerap terhambat oleh kelompok warga yang mayoritas preman dan beberapa kali menghalangi proses penangkapan, bahkan sempat mengancam akan melakukan pembakaran. Selain di Oku Timur, CA juga terlibat jaringan peredaran narkoba di sejumlah daerah bersama adiknya yang masih buron. Iya, kita sudah mengamankan yang tersangka, akhirnya kita mundur gitu. Terjadi penolakan oleh warga yang tergalang. Kalau warga itu sebenarnya lebih banyak pro kita tapi takut. Nah, dia preman-preman di situ dikuasai dia, orang pelaku curat, pelaku kriminal itu digalang sama dia. Jadi tokoh-tokoh sosial ini, tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh masyarakat itu kalah keberadaannya. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman berat. Polisi masih memburu anggota jaringan lainnya yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba yang dikendalikan CA. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagian atap Pasar 16 Ilir Palembang ambruk pada Senin 24 November 2025 malam setelah hujan lebat disertai angin kencang melanda kawasan tersebut. Reruntuhan menimpa sejumlah lapak pedagang dan menutup akses masuk ke dalam pasar. Konstruksi atap diduga tidak mampu menahan derasnya hujan dan kuatnya tiupan angin. Sejumlah pedagang mengalami kerusakan ringan pada lapak mereka serta penurunan omset akibat akses yang tertutup rangka besi dan lembaran seng. Ada sih, cuman pintu ini nggak bisa dibuka. Oh, tadi pas mau buka nggak bisa dibuka? Yang ini nggak bisa dibuka sama sekali. Kalau ini kan penting nggak bisa dibuka. Oh. Kan biasa lewat sini pembelinya. Dari situ kan. Jadi pintu yang di bawahnya kan nggak bisa dibuka. Biasanya kalau pagi-pagi udah dapat duit berapa, Bu? Ya, kadang-kadang udah 200, kadang 300. Oh, tadi pagi baru dapat duit berapa? Berapa tadi? Nggak nyampe 100. Petugas kemudian mengevakuasi bagian atap yang masih menggantung untuk mencegah jatuhnya material yang dapat membahayakan warga. Yudi Kiswanto, Kompas TV,
Palembang, Sumatera Selatan. Papan bunga berisi pesan protes berjejer di halaman Mapolda Sumsel dikirim pengusaha rental mobil yang mendesak polisi menuntaskan dugaan penipuan terhadap rekan mereka Faris Dwi Saputra. Mereka menilai penanganan kasus di Polrestabes Palembang berjalan lambat karena penahanan satu tersangka ditangguhkan sementara terduga pelaku lain belum diproses. Kasus bermula saat tersangka Bobi Dwi Kristianto menyewa mobil milik pelapor, lalu menggelapkannya dengan menjual kendaraan tersebut pada rekannya sebelum akhirnya berpindah tangan ke istri seorang anggota Polri. Saya selaku korban didukung juga oleh teman-teman sejawat, teman-teman satu profesi, rental mobil seluruh Indonesia, melakukan aksi pengiriman karangan bunga di Polda Sumsel. Bukan apa-apa, ini sebagai bentuk ekspresi kami untuk mendorong aparat kepolisian, dalam hal ini unit Ranmor yang menangani perkara ini di Polrestabes Palembang, agar berlaku atau bekerja secara profesional, proporsional, dan objektif. Upaya pelapor untuk mengambil kembali mobil ditolak hingga laporan dilayangkan ke Polrestabes dan Bobi ditetapkan sebagai tersangka. Jadi modus yang dipakai oleh mereka ini itu satu rangkaian dari saudara Bobi itu digadaikan kepada saudara Regen. Dari saudara Regen digadaikan lagi ke saudara Pinky. Nah, dari saudara Pinky digadaikan lagi kepada saudari Okta. Pelaku-pelaku yang lain tidak ditetapkan dalam pasal 480 junto 55 junto 56. Nah, tersangka utamanya itu ditangguhkan. Hal ini yang membuat klien kami bersama organisasi renta-renta yang lain sangat kecewa dengan penyidikan unit Ranmor Polrestabes Palembang. Penangguhan kurang lebih sudah hampir 3 minggu. Lebih sampai 3 minggu, dan sampai sekarang kami tidak tahu tersangkanya di mana dan apakah dia wajib lapor atau tidak, kita tidak tahu. Para pengusaha rental berharap penanganan laporan Faris dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang sopir truk Al-Qodirin 45 warga Lampung Tengah tewas setelah ditusuk 4 pemalak di Jalan Soekarno-Hatta, Simpang Macan Lindungan, Palembang, Senin 24 November 2025 malam. Korban ditemukan tergeletak dekat truk yang dikendarainya dikerumuni warga yang mencoba melihat kondisinya. Peristiwa bermula saat korban dan rekannya melaju dari arah Jembatan Musi 2 menuju Parameswara. Setibanya di lokasi, truk berhenti di lampu lalu lintas dan didatangi para pelaku. Uang ribuan yang diberikan korban untuk menghindari gangguan ditolak. Ketika korban mencoba melanjutkan perjalanan, para pelaku terus memaksa hingga terjadi penusukan. Kawanan pemalak itu kabur usai korban roboh dan tewas. Saat ini masih dilakukan olah TKP dan kita TKP di lokasi. Saat ini untuk terduga pelaku sedang kami cari informasinya. Mudah-mudahan nanti dapat segera kami ungkap. Bang, yang tewas itu siapa, Bang? Yang bersangkutan adalah supir truk yang berasal dari Provinsi Lampung. Bener, Bang, tadi dipalak dulu menurut awalnya, Bang. Untuk motifnya kami masih dalami, terkait apakah ada dugaan memang pemalakan atau memang seperti apa, itu masih kami dalami. Sementara saat ini kita masih sedang melakukan olah TKP. Sudah ada yang diamankan, Bang? Untuk saat ini masih belum dapat kami amankan karena informasi terkait dengan pelaku juga masih kami temukan. Jenazah korban dibawa ke RS Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan forensik, sementara polisi yang sudah melakukan olah TKP memburu para pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polrestabes Palembang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Anti Puspitasari, seorang wanita hamil yang ditemukan tewas di kamar hotel kawasan Ilir Timur 2. Rekonstruksi dilakukan di Polrestabes untuk menghindari potensi kericuhan. 20 adegan diperagakan tersangka Febrianto, mulai proses check-in hingga tindakan yang mengakhiri nyawa korban. Korban dibunuh setelah menolak keinginan tersangka untuk ketiga kalinya dan mendorong tersangka agar meninggalkan kamar. Tersangka kemudian membekap mulut korban hingga pingsan dan akhirnya tewas. Tadi ada 20 adegan sudah dilakukan sama anggota kami.
Oh, untuk apa reka ulang ini? Untuk reka ulang sendiri, setelah kami berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, maka itu adalah sebagai kelengkapan dari berkas, ada petunjuk dari jaksa untuk melakukan rekonstruksi, maka kami lakukan sesuai dari jaksa. Pasal yang disangkakan ke pelaku sendiri? 338. Kuasa hukum korban menyebut mendesak hukuman maksimal. Harapannya sih hukuman mati. Pokoknya yang seadil-adilnya, yang setimpal lah. Karena kan ini bukan satu nyawa, tapi 2 nyawa. Sangat tega itu. Apalagi posisi, apa dia nggak tahu kalau dia lagi hamil, korban lagi hamil muda. Apalagi di rekonstruksi tadi dijelaskan kan, sempat korban itu kejang-kejang dan nendang sampai itu. Berarti itu kan pas lagi saat sakit, sendirian gitu kan. Gimana, walaupun di latar belakangnya mungkin dia memang salah, korban salah. Tersangka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Sebelumnya korban ditemukan tewas pada Sabtu 11 Oktober 2025 lalu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu regu tim rescue damkar Kota Palembang dikerahkan untuk melakukan pertolongan pada seorang perempuan yang kakinya terjepit beton penutup saluran air di kawasan Ilir Timur 1. Menggunakan sejumlah peralatan, petugas berusaha mengeluarkan kaki korban yang telah terjepit lebih kurang 1 jam. Proses penyelamatan berjalan dramatis, disaksikan sejumlah warga yang ikut membantu. Setelah 30 menit, petugas berhasil membongkar beton tersebut dan kaki korban dapat dikeluarkan, meski dalam kondisi memar. Menurut petugas, kaki korban terjepit sesaat setelah turun dari ojek online. Ia tidak melihat jika beton penutup saluran air memiliki celah hingga kakinya terperosok. Untuk proses pengevakuasian kaki perempuan yang masuk di selokan itu sekitar 30 menitan dari jam 5:30 sampai lepas maghrib. Untuk kaki tidak ada cedera, cuma cedera ringan bagian betis. Setelah berhasil dievakuasi, korban dijemput keluarganya di lokasi kejadian. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Kelurahan 15 Ilir Timur 1 Palembang dikemparkan dengan peristiwa pasangan suami istri yang ditemukan dalam kondisi terluka di rumahnya. Korban masing-masing Dharma Kusuma 52 tahun tewas dengan luka senjata tajam. Sementara istrinya Yeni Kawi 40 tahun kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada Selasa 25 November 2025 malam itu diindikasi perampokan. Dari olah TKP sementara, terduga pelaku teridentifikasi 1 orang yang masih ditelusuri jejaknya menggunakan anjing pelacak. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Saat ini sedang melaksanakan olah TKP terhadap ditemukannya ada 1 korban laki-laki usia perkiraan 53 tahun. Saat ini korban sedang dilakukan pemeriksaan luar di Rumah Sakit Bayangkara. Dan tim dari gabungan identifikasi baik dari Polda Sumsel, tim identifikasi Polda dan Satreskrim masih melakukan olah TKP untuk mendapatkan scientific investigation. Untuk korban terkonfirmasi ada 2 orang, 1 keadaannya meninggal dunia dan 1 lagi mengalami luka di bagian leher. Saat ini sedang dalam perawatan dan operasi. Indikasinya apa Bang? Perampokankah, dendam atau apa Bang? Untuk modus saat ini masih kita dalami, bisa jadi berkaitan dengan pencurian dan kekerasan. Kini polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan perampokan yang dialami Pak Sutri di kawasan 15 Ilir Palembang pada Selasa 25 November 2025 malam itu menyisakan duka keluarga. Dharma Kusuma tewas dengan luka senjata tajam, sementara istrinya Yeni Kawi masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Kakak korban Iwan mengungkapkan kejadian tragis itu diketahuinya dari warga yang memberitahu melalui pesan WhatsApp. Ia berharap pelaku dapat segera tertangkap dan dihukum berat. Kedua korban merupakan pengusaha kerupuk Palembang dan dikenal baik oleh keluarga. Selama menjalani bisnis tersebut, Iwan mengaku keduanya tidak memiliki permasalahan pada orang lain.
Kini pemakaman Dharma masih menunggu kehadiran keluarga besar. Pak, ini sebelumnya adik kita ini ada masalah atau gimana? Pernah dengar? Tahu saya nggak ada. Nggak ada. Sekarang? Istrinya Dirawat di sini. dirawat di Cerita. Di Carita. Oh, dirawat di Bersa. Apa aja yang hilang? Barang-barang milik adik kita? Nah, kalau barang-barang kurang tahu saya. Uang? Ada? Kemungkinan ada. Dari hasil olah TKP sementara yang dilakukan polisi teridentifikasi pelaku berjumlah 1 orang. Kini polisi masih mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan bukti, termasuk barang atau uang yang hilang dari rumah korban. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga pemilik rumah marah saat mengetahui pencuri adalah tetangganya. Pelaku diduga sudah 2 kali mencuri di rumah tersebut dan menguras barang berharga. Polisi yang berada di lokasi segera membawa pelaku karena warga sudah banyak berkumpul. Masih kami dalami lagi apa barang yang sudah dicuri, masih belum kita selidiki. Untuk pelaku sudah kami amankan. Ada barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang kita temukan dari pelaku 1 batang dan ini bekas bobol kunci pintu rumah. 2 pelaku AN dan MA ditangkap warga saat mencuri di rumah tetangganya yang sedang kosong pada Rabu 26 November 2025 sore. Mereka masuk dengan merusak pintu menggunakan tang. Yang awal pertama kali hilang, lumayan sih, sampai apa guci-guci, terus gelas-gelas keramik punya mama. Sampai pintu WC kayak aluminium itu dibongkar oleh mereka. TV kami kan punya TV tabung yang lama tuh dibongkar-bongkarnya dalam ambil. Pelaku kini berada di Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kondisi luka, SLH melaporkan suaminya KMS ke Polrestabes Palembang atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Peristiwa itu terjadi Rabu 26 November 2025 siang kemarin di Jalan Akagani, Bukit Kecil setelah cekcok terkait masalah ekonomi. Tak disangka terlapor memukul wajah korban hingga menimbulkan luka serius. Depan di jalan, cekcokan dua laki bini. Di mana lokasi? Lokasinya di ini rumah sakit. Akagani. Oh, di Benteng Kota Besar. Iya benar. Itu dipukul berapa kali menurut keterangan adik? 1 atau 2 kali gitu. Oh, pakai cincin atau enggak kok pecah kepalanya? Enggak. Oh, enggak. Pakai tangan kosong aja. Oh. Laporan tersebut kini ditangani unit PPA Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perbaikan jalan nasional di wilayah Sumsel berlangsung di sejumlah titik penting, seperti Palembang Tanjung Api-Api, Palembang Betung, dan Mangunjaya Muara Beliti. Selain menutup lubang, pemeliharaan juga pada saluran air, bahu jalan, jembatan, serta pembersihan vegetasi. Ruas Palembang Betung menjadi prioritas karena menjadi jalur utama kendaraan dari Jawa ke Sumatera. Penyempitan jalur di Simpang Y Sukajadi dan kontur naik turun di kilometer 12 hingga 22 kerap memicu perlambatan ditambah tingginya kendaraan bermuatan berlebih. Jadi kita panjang efektif Pak. Jadi semua ruas itu fungsionalnya kita tangani semua. Dari 1.500 kilo itu karena penanganan kita nggak cuma jalan, tapi juga ada pemeliharaan saluran, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan tempat sembahyang rumput dan lain-lain gitu. Untuk memelihara jalan preservasi itu artinya pemeliharaan nggak cuma di badan jalan, namun juga di bahu dan bagian-bagian pelengkap jalan lainnya. Preservasi di ruas tersebut dilakukan melalui tambal sulam, rehabilitasi hingga rekonstruksi agar sesuai target. Lagi pula kan gaya jalan kan ada juga yang lubang, tapi bisa dilewati masih itu. Kalau untuk armada besar kan bisa masih lewat. Tapi masih lumayan lah jalan istilahnya. Lubang di dalam enggak juga lah istilahnya. Kalau dia sering-sering macet itu kalau dia lubang dalam kemarin itu ya agak lama juga itu. Tapi sekarang enggak lancar istilahnya. Dari total penanganan 1.500 km jalan nasional di Sumsel, pemerintah menyiapkan seluruh jalur strategis agar lebih aman dan lancar saat puncak arus Nataru. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sempat mangkir dari panggilan penyidik,
DS, satu dari 7 tersangka dugaan korupsi kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas besar tahun 2022-2023 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan akhirnya memenuhi panggilan penyidik pada Kamis 27 November 2025 siang. DS kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, DS diketahui berperan sebagai perantara dalam pengajuan kredit usaha rakyat. Caranya mereka menggunakan data nasabah untuk mengajukan kredit usaha rakyat fiktif tanpa sepengetahuan nasabah. Total kerugian negara dalam kasus ini sebesar 11,6 miliar rupiah. Usai diperiksa, DS langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka DS hadir di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memenuhi surat panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Namun untuk tersangka IH ini tidak hadir memenuhi surat panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selanjutnya tersangka DS dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan dilakukan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 27 November 2025 selama 20 hari. Sementara satu tersangka lain IH masih mangkir dalam panggilan penyidik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah truk ringsek usai naik ke median jalan dan menabrak pohon serta tiang lampu di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Bagian depan truk terperosok di selokan median jalan. Polisi menerangkan dari keterangan sopir, truk saat itu melaju dari Simpang Macan Lindungan menuju Jalan Sukasari. Kemudian saat berada di lokasi kejadian, kemudi truk diduga terkunci hingga mengakibatkan hilang kendali. Truk yang berisi 1 sopir dan 3 penumpang diketahui baru selesai bongkar muat batu bara dari pemulutan ogan ilir yang hendak kembali ke Talang Betutu. Sopir truk bersama 3 lainnya mengalami luka ringan. Insiden ini membuat arus lalu lintas macet akibat pohon yang ditabrak roboh menutupi jalur dari arah Pak Jo menuju Simpang Macan Lindungan. Pada saat di TKP, tiba-tiba setirnya terkunci sendiri. Terkunci setirnya. Jadi, tapi sopir sudah berusaha untuk melakukan pengereman. Tapi karena setir terkunci tadi, jadi jalannya lurus sehingga tidak bisa dibelokkan jalan mobilnya. Menabrak median tengah jalan, tiang listrik sama ada pohon di tengah median jalan. Truk kemudian dievakuasi dengan ditarik menggunakan truk lain dan dibawa ke Pos Laka Lantas Musi 2. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dharma Kusuma, pengusaha kerupuk Palembang yang tewas saat insiden perampokan di rumahnya pada Selasa 25 November 2025 malam lalu, dimakamkan di TPU Talang Kerikil, Sukarame pada Kamis 27 November 2025 siang. Kematian korban yang tragis meninggalkan duka mendalam untuk keluarga dan kerabat saat menyaksikan pemakaman dengan diiringi isak tangis. Adik korban mengungkapkan kesedihannya dan berharap pelaku segera tertangkap serta mendapat hukuman maksimal. Sementara istri korban yang sempat kritis kini kondisinya berangsur membaik, namun masih dirawat di rumah sakit. Korban diketahui memiliki 1 orang anak yang saat kejadian tengah berada di kamar. Keluarga mengetahui perampokan tersebut dari tetangga korban dan tiba di lokasi saat korban telah meninggal dunia. Yang pasti kalau ketangkap kakakku nggak bisa bangun. Tapi kalau nggak ketangkap nanti merajalela. Kesalahan ini bisa buat pelajaran untuk masyarakat Indonesia. Kalau nggak dapat hukuman, mereka melakukan hal yang kayak gini terus. Indonesia nggak bakal aman, khususnya Palembang nggak bakal aman, dan masyarakat pasti resah dengan kejadian kayak gini. Polisi kini masih memburu pelaku dengan mendalami alat bukti dan keterangan saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Nah ini jadi inovasi ini yang saya Digelar di halaman DPRD Sumsel pada Kamis 27 November 2025. Lomba Inovasi dan Kreativitas SMK se-Sumatera Selatan kembali hadir sebagai ajang tahunan yang mendorong lahirnya produk kreatif dari pelajar kejuruan. Hampir seluruh SMK di provinsi ini ikut ambil bagian, menampilkan karya terbaik mereka di bidang teknologi dan inovasi. Gelaran ini menjadi panggung bagi ide-ide baru, mulai dari rancangan sederhana hingga produk yang siap dikembangkan. Enggak, jadi kalau anak-anak ini mengkonversi itu habis berapa biayanya kira-kira? Nah, beli motor baru 6 juta. Nah ini yang harus dicarikan formatnya agar bisa bersaing dengan kendaraan-kendaraan listrik yang memang sekarang mudah didapat dan murah kan? Di antara yang mencuri perhatian inovasi motor listrik, karya siswa SMK Negeri 2 Palembang hasil kolaborasi 2 pelajar yang merampungkan pengerjaan dalam waktu 4 hari. Meski biaya pembuatannya tinggi, produk tersebut dinilai memiliki nilai lebih. Kalau kita mengkonversi sepeda motor secara seperti raya umum, memang biayanya agak lebih mahal dibandingkan dengan dia beli baru. Cuman kalau untuk mempertahankan daripada sepeda motor itu sendiri bisa, saya kira dengan dana yang sebesar 20 tidak menjadi masalah. Jadi ini intinya motor biasa ini dirubah menjadi listrik seperti itu? Sudah diuji, ya seperti yang sudah kami konversikan itu bisa berjalan 60 km dalam percepatan sekitar 40-50. Pemerintah Provinsi Sumsel terus membuka ruang seluas-luasnya bagi karya orisinal dari siswa maupun masyarakat. Dorongan inovasi tak hanya ditujukan bagi peserta didik, tetapi juga bagi guru agar tetap adaptif dan mampu menumbuhkan keberanian siswa untuk terus berkreasi, tidak hanya unggul dalam aspek akademik. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Demi kemajuan pendidikan, kreativitas. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbasel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.